59. Nah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alu al-hazan idza syi'ta sahlan. Halaman 59. Pak Mimpin saat acana atau seninggal video nu streaming. Tak ajan. Oh, ya. Oke. Aya Bapak gaduh Facebook? Facebook wes masyaallah ya. Gaduh Facebook. Mohon ya. Kayak naon teh ditinggal dina Facebook ya. Naon teh video-video anu sata acana ya. Naon teh lebat ayeuna ka halaman 59. Wal an nadkhul ala safhah kam at-tasi'ah wa ishrin wa khamsin. Tasi'ah wa khamsin. Baik, halaman 59. Kita akan review ya. Kelihatan ini? Kelihatan? Taca nyerat ya. Kelihatan mah ya. Oke. Kita sudah belajar bahwa mudhof itu dia tidak bertanwin, tidak beralif lam. Itu contohnya yang di kitab ya. Saya tulis misalnya baitun. Pak Mimi jelas ya tulisannya ya? Ya, alhamdulillah ya. Big. Baitun. Ini asalnya kalau ada alif lam al baitu. Ya. Tapi kalau misalnya dia mudhof maka dibuang tanwinnya, dibuang alnya jadi apa? Baitu. Misal baituka. Ya. Baituka, rumah kamu. Maka kita lihat kata bait ini adalah mudhof. Kaf itu mudhofun ilaih. Berbeda dengan lafad ab dan ya. Abun dan ahun. Ab apa artinya? Bapak ya. Naon kemana mah? Bokap. Ya. Kalau ibu nyokap ya. Nyokap. Oke. Ab itu artinya ayah, itu artinya saudara. Oke. Ketika dia mudhof, maka harus menggunakan waw, perhatikan coba. Nah, jadi kalau abun ya betul menghadapi kaf domir anta tidak jadi abuka, tidak jadi begitu. Tapi harus ada apa? Waw. Nanti kita bahas ya di jilid 2 namanya apa. Abuka. Abuka. Oke? Tidak abuka, harus ada waw ya. Ahun juga sama. Jadi ahuka itu saudaramu ya, bukan ahok ini artinya. Ahuka, saudara kamu. Perhatikan bahwa abu di sana mudhof, kaf itu mudhofun ilaih. Ahu di sana mudhof, kaf mudhofun ilaih. Jadi sekali lagi kata ab dan ketika dia idhofah atau mudhof maka harus pakai waw. Wajib ya? Wajib. Oke. Ustaz apa namanya? Jilid 2 insyaallah. Ya. Jilid 2 insyaallah. Oke. Untung tadi antum eta bahe teu kapilem. Mun kapilem mah. Ab. Ya. Baik kita baca bareng-bareng ya. Bismillah. Baitun, baituka, baituhu, baituha, baiti. Yo. Baitun, baituka, baituhu, baituha,
Abun, abuka, abuhu, abuha, abi. Abun, abuka, abuhu, abuha, abi. Akhun, akhuka, akhuhu, akhuha, akhi. Abun, abuka, abuhu, abuha, akhi. Ya, oke ya. Sekarang kita praktek ke latihan nomor 1. Karena antum berani di paling kanan, ya. Antum berani duduk di paling kanan. Payum kinuna an-nabda minhu. Kita mulai darinya. Nabda min kaya. Nomor 1, nomor 2. Nomor 1 sama nomor 2. Ya. Abi wa ummi fil baiti. Ayahku dan ibuku berada di rumah. Ya, betul. Aina abuka ya Hamid, ya Hamidu, dahaba ila syuki. Ya. Kemana ayahmu pergi wahai Hamid? Dia pergi ke pasar. Ya, betul ya. Abi wa ummi fil baiti. Ayah dan ibuku di Rumah. rumah, ya. Ayah dan ibuku di rumah. Aina abuka ya Hamidu, di mana bapak lo wahai Hamid ya. Dahaba ila suki, dia pergi ke pasar ya. Ada yang bacanya sauk ya. Bukan sauk tapi suk ya. Yang ini. Suk itu apa artinya? Pasar ya. Ya, suki. Suki mah naon namanya teh jenis daging anu disumplitan suki. Suki-sukian. Oke. Ini karena daging gitu. Yuk, 34. Ikhfa. 34, ya betul 34. A'akhuka tabibun la huwa mudarrisun. Apakah saudara lo seorang dokter? Ya. Bukan. Dia seorang guru. Iya, betul ya. Ini. Zainabu Firyadi akhuha fit Taifi wa abuha fil Madinatil Munawwarati. Ya, betul. Zainab ada di Riyadh, saudaranya ada di Taif, dan bapaknya ada di Madinah Al-Munawwarah. Iya, betul ya. Akhuka tabibun, apakah saudaramu dokter? Akhu di sana mudhof, kaf itu mudhofun ilaihnya, tabibun nanti jilid 3 ya dijelaskannya apa itu tabibun ya. La huwa mudarrisun, bukan dia seorang apa mudaris? Guru. Nah, dia adalah seorang guru ya. Ruang naon. Zainabu fir Riyadhi. Zainab di Riyadh. Akhuha fi Taifi. Saudaranya di Taif. Akhu mudhaf, at-Taifi mudhafun ilaih. Wa abuha fil Madinatil Munawwarati. Ya. Dan bapaknya di Madinah Al Munawwarah. Ya. Oke. Nomor 5, nomor 6 sekarang, yuk. Hadza talibu abuhu waziri. Abuhu wazirun. Iya. Wa akhuhu tajirun kabirun. Iya, betul. Siswa ini ayahnya seorang menteri dan saudaranya pedagang yang profesional, yang besar. Satu lagi ada? Nomor 6. Dhahaba akhi. Kalau di PDF ada enggak di sana? Ada. Ada ya, sip. Dhahaba akhi ilal madrasati wa dhahaba abi ilal jami'ati. Saudaraku pergi ke sekolah dan ayahku pergi ke universitas. Ya, ahsan. Nah, hada talibu abuhu wazirun wa akhuhu tajirun kabirun. Pelajar ini bapaknya adalah seorang menteri, ya. Saudaranya adalah pedagang profesional, ya. Pro, ya. Abu di sana mudhaf, alha itu mudhafun ilaih. Kalau at-talib jadi apa di sana at-talib? Badal ya Pak? Baik, saya jelaskan sedikit-sedikit. Badal Jumat ya. Misal nih.
Hada talibun, kita ulang lagi ya sedikit ya. Hada talibun, ini adalah pelajar. Cara penerjemahannya hadanya dulu Pak. Hada talibun, ini adalah pelajar. Tapi kalau ini kalau misalnya setelah hada itu tanwin, maka cara penerjemahannya apanya dulu? Isim isyarahnya dulu, hadanya dulu. Tapi kalau misalnya setelah isim isyarah itu ada al, maka menerjemahkannya apanya dulu? Alnya dulu. Alnya dulu ya. Nah, kalau setelah isim isyarah ada al, menerjemahkannya apanya dulu? Alnya dulu. Jadi pelajar ini, apa namanya? Sudah kita bahas? Badal. Isim yang beral atau isim yang beralif lam yang terletak setelah isim isyarah namanya badal. Jadi penerjemahannya apanya dulu? Badalnya dulu ya. Oke. Baik, coba kita lihat ya. Poin nomor 9. Di poin nomor 9 ini pertanyaan ikhfal yang kemarin itu ya. Jadi kenapa kata nama laki-laki ini sebagian ada yang tidak bertamar buto. Jadi hukum asalnya setiap nama laki-laki itu semuanya bertanwin ya, kecuali yang berakhiran tak marbutoh. Oke? Baik, kita baca ya. Jadi kalau misalnya yang berakhiran tanwin selain dari yang bertamar butoh ditanwin, kalau yang ada tamar butoh tidak boleh bertanwin. Itu nanti akan kita bahas di akhir jilid 1 ya. Simnon? Oke ya. 6. Kita baca bareng-bareng. Muhammadun, yuk. Muhammadun, Khalidun, Khalidun, Hamidun, Hamidun, Abbasun, Abbas, Mahmudun, Mahmud, Hamzatu, Hamzatu, Talhatu, Talhatu, tuh kan, Usamatu, Usamatu, Muawiyatu, Muawiyatu, Ikrimatu. Ikrimatu. Ya, ini adalah sahabat-sahabat Nabi semuanya ya. Yang paling terakhir nanti masuk Islam itu Ikrimah ya, ketika Fathul Mekah ya. Jadi Nabi mengumumkan siapa saja orang-orang yang halal darahnya, salah satunya adalah Ikrimah. Tapi Ikrimah itu adalah anak muda. Ya, anak muda yang selamat orang tuanya cuma Abu Sufyan saja di karangan orang kafir itu. Nah, anak-anak mudanya masuk Islam, diantaranya adalah Ikrimah. Nanti dia jadi mujahid juga ahli perang. Ya. Baik ya. Jadi Hamzah, Talha, Usamah, Muawiyah, Ikrimah itu adalah sahabat Nabi. Yang atas pun juga sama, Khalid, Hamid, Abbas ya, itu adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum. Baik ya, Iqra al-asma'a al-atiyata wadbid awakhiraha. Baca isim-isim berikut, kemudian beri harokat akhirnya. Kita baca bareng-bareng saja. Khalidun, yuk. Khalidun, Hamzatu, Hamzatu, Ammarun, Anasun, Anas, Muawiyatu, Muawiyah, Hamidun, Hamid, Usamatu, Usamah, Ikrimatu, Ikrimah, Abbasun, Abbas, Muhammadun, Muhammad, Talhatu. Talhatu, Oke, ini kosakata yang baru. Az-zamil apa? Teman. Teman ya. Zauz, Suami. suami atau pasangan. Wahid, satu. Fatan, Pemuda. pemuda ya. Jadi yang namanya Mang Fata itu sudah ini, si anak muda. Ma'a, Bersama. bersama. Tifal, Balita. balita, betul ya. Kuwait, Kuwait tiaw ya. Al-lughah, bahasa. Kayak sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak kita masuk ke bab baru. Bab 11. Coba udah ini jangan dipoto ya karena ini materi yang mana. Kita ini hapus saja. Umhu ya akhi ihfal. Maha yamhu umhu itu artinya menghapus. Ayo, iya. Mana tadi dasar ninggal? Kemari. Tinggal kemari. Abbas ya, paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Abbas ya itu paman Nabi. Kemudian siapa lagi? dalamnya. Paman Nabi di sini. Hamzah ya. Hamzah. Fiha atau fihi? Hamzah bin Abil Muthalib itu kalau dia berburu, kalau lain kan berburunya itu hewan-hewan biasa lah. Kalau Hamzah itu berburunya singa. Singa gurun ya. Itu usianya sudah tua tapi berburu nanti karena nanti singa. Jadi sudah diburu, diangkat, disimpan di pundaknya. Ya, itu orang apa? Tokoh-tokoh hebat semakin kuat fisiknya ya. Hamzah ya. Oke. Kalau ikhwal itu berburu apa? Ikhwal, akhwat, berburu apa? Berburu akhwat antum. Oke. Oke. Ad-darsu al-hadiyah asyar, pelajaran yang ke-11 ya. Di pelajaran ini kita akan mempraktekkan dari bahasan bab 1 sampai bab 10. Cuman ada tambahan. Tambahannya mengenai huruf jar ya ketika bersambung dengan dhamir. Sama seperti dhamir mudhafun ilaih ya. Kita sudah belajar jenis-jenis dhamir. Pertama huwa. Kedua hiya. Ketiga Ya. ana. Terus Anak. anta. Anta. Tos, tacan. Pura-pura tacan terang. Ini jadi hu ketika mudhof ilaih atau ketika bersambung dengan huruf jar atau nanti ketika dia mudhof ilaih maka dia jadi apa? Hu. Hiya jadi ha. Ana jadi ya-nya di fathah atau di dhammah? Di sukun. Ya. Anta jadi kaf. Ya betul. Jadi hu, ha, ya dan baik misalnya ya. Ini kelas ini besar, gitu kan bahasa Arabnya? Kelas ini besar bahasa Arabnya? Hadal fasli. Hadal faslu. Hadal faslu kabir. Kelas ini besar, ya. Di dalamnya terdapat, itu kan? Di dalamnya terdapat misalnya kitab bahasa Arabnya fihi, pakainya fihi, bukan fi huwa, bukan, tapi fihi, fihi kitabun misalnya. Ini kita terbatas ya grammarnya, kaidahnya, jadi hanya ini saja yang kita pakai itu ya, belum nanti ke jama ya, atau misalnya saya membeli, kayak tambah jadi dua ya. Baik, contoh yang lain misalnya, ini sekolah ini besar, di dalamnya ada kitab, bahasa Arabnya? Hadihil madrasatu kabiratun, ya. Sekolah ini besar. Di dalamnya ada kitab. Fihi atau pihu? Piha, karena muannas betul? Piha kitab. Oke. Jadi bab besar itu kabir. Hujan apa hujan? Hujan mator. Kalau hujan besar matorun. Matorun gozir, hujan besar itu. Hujan kan mator. Matorun. Kalau motor bandara, ini mah ada alifnya jadi artinya bandara. Kalau motor hujan. Hujan besar. Bukan matorun kabir tapi gozirun. Hujan guludug awi balula. Gozir. Ya. Nah itulah bahasa Arab. Ular bahasa Arabnya apa?
hayyatun. Sariri. Ular besar Ini ranjangku. Wahada kursi. hayyatun. Nah, Su'ban. Su'ban. Ketika Nabi Musa melemparkan tongkat, apa kata Al-Quran? Fa idza hiya Su'banun mubin. Maka tiba-tiba tongkat yang dilemparkan oleh Nabi Musa itu menjadi ular besar. Untuk Al-Quran ternyebat fa idza hiya hayyatun kabiratun. Fa idza hiya Su'ban. Kosakata ular ada sampai 270. Orai kisi, orai banyak lah. Ya. Dan ular-ular berikutnya. Baik ya. Jadi pada poin intinya kita akan belajar kalau misalnya mudzakkar fihi, kalau muannas fiha. Oke. Siapa yang mau baca? Ini. Bebas Imam, bebas. Boleh silakan. Sa paragraf ewang ya. Sa paragraf ewang bebas. Hadza baiti imamul masjidi. Amamal masjidi. Ini rumahku di depan masjid. Baiti jamilun. Baiti jamilun, rumahku indah. Fihi hadiqatun sogirun, di dalamnya ada taman yang kecil. Ya. Lanjut udah. Eta mah acan paragraf. Oh, separagraf. Masyaallah. Nah, paragraf. Hadhihi ghurfati, dan ini ruanganku. Fiha nafidatun, di dalamnya ada jendela. Kabiratun, yang besar. Wamir wahatun jamilatun, ada kipas angin yang indah. Hadza sariri, ini ranjangku. Wahadza kursi, dan ini kursiku. Wahadza maktabi, dan ini mejaku. Sa'ati wa qalami, apa artinya? Oh, sa'ati wa qalami wa kitabi. Oh, sa'ati wa qalami wa kitabi alal maktabi. Oh, jam saya dan jam saya, pena saya, kitab saya di atas meja. Wa hakibati tahtal maktabi. Oh, dan tas saya di bawah meja. Nafidatu ghurfati maftuhatin. Maftuhati. Maftuhatun. Nafidatu ghurfati maftuhatun. Nafidatu itu Jendela. Oh, jendela ruanganku terbuka. Ahsan, baik. Lanjut berikutnya siapa? Nanti saya ulangi lagi ya. Paragraf berikutnya. Tafadhal ya akh. Hadhihi ghurfatu akhi. Ini kamarnya saudaraku. Watil ka ghurfatu ukhti. Dan itu kamarnya kakak perempuanku. Ghurfatu akhi kabiratun wa ghurfatu ukhti saghiratun. Kamarnya saudara laki-laki saya besar dan kamar saudara perempuan saya kecil. Ghurfatu akhi amama ghurfati wa ghurfatu ukhti amamal matbakhi. Kamarnya saudara laki-laki saya di depan kamar saya dan kamar saudara perempuan saya di depan dapur. Li akhun wahidus muhu usamatu. Saya memiliki saudara laki-laki yang pertama namanya Usama. Wali ukhtun wahidatus muha su'adun. Dan saya memiliki saudara perempuan yang pertama namanya Su'ad. Ya, di Banjaran memang Su'ad teh. Nah, iya. Pamakat. Su'ad itu kalau di Arab laki-laki perempuan. Kalau di kita Su'ad itu Mang Su'ad. Mang Su'ad. Laki-laki. Laki-laki. Mohon maaf Mang Su'ad ya. Abi wa ummi fi tilkal ghurfati al-kabirati. Iya. Bapak saya dan ibu saya di
dalam ruangan itu dalam ruangan yang besar. Ana uhibbu abi wa ummi wa uhibbu akhi wa ukhti. Saya mencintai ayah saya dan ibu saya, dan saya mencintai saudara laki-laki saya dan saudara perempuan saya. Baik ya. Baik, coba perhatikan. Hada baiti artinya adalah ini rumahku. Baiti, nah itu mudhaf, aliyahnya itu adalah mudhafun ilaih ya. Nanti kita bahas ya di jilid 3 i'rabnya ya. Baiti amamal masjidi, rumahku di depan masjid. Amama mudhaf, al masjidi mudhafun ilaih. Makanya dia harus kasrah. Baiti jamilun, rumahku indah. Nah, fihi. Nah, kenapa fihi? Karena bait itu adalah mudzakkar. Jadi kalau misalnya mudzakkar pakainya fihi. Fihi hadiqatun saghiratun. Di dalamnya terdapat kebun yang kecil. Saghiratun di sana jadi naat, ya. Mana manutnya? Hadiqatun. Kenapa naatnya dia muannas? Karena manutnya muannas. Kenapa naatnya dia dhammah? Karena manutnya dhammah. Hadihi gurfati, ini adalah ruanganku. Fiha nafidatun kabiratun. Nah, karena gurfah itu muannas maka pakainya fiha. Fiha di dalamnya nafidatun kabiratun, ada jendela yang besar. Wa mirwahatun jamilatun, dan kipas angin yang bagus. Sekali lagi mirwah itu kipas angin. Kalau AC, non AC kamari? Eta nu hilap teh geuningan. Keuyeub. Kai. Mukayyaf. Mukayyaf itu AC. Keuyeub para hayam. Kaifa Ibrahim. Keuyeub para hayam. Kaifa Ibrahim. Hada sariri, ini ranjangku ya. Wahada kursi, ini wahada maktabi, ini dan ini mejaku. Jadi menerjemahkan dannya itu di akhir. Ya, dan banyak dannya. Jadi menerjemahkan dannya di akhir. Kalau sudah ada titik baru itu dan terakhir gitu. Gitu ya. Nah, jadi menerjemahkan itu dan itu ibarat koma lah gitu di kita itu. Jadi nanti menerjemahkan dannya yang akhir. Jadi ini ranjangku, ini kursiku, dan ini mejaku. Titik, nah baru awal lagi. Baru nanti menerjemahkan dan lagi. Nah ini juga sama. Saati wa qalami wa kitabi alal maktabi. Jamku, bukan kiamatku ini ya. Jamku, penaku, dan kitabnya dan yang terakhir. Yang ini saati wa qalami wa kitabi alal maktabi, jamku dan penaku. Dan kitabku, dannya banyak sekali, kata Dede Inon mah gitu kan. Jadi menerjemahkannya gini, jamku ya, jam, pena, dan kitabku boleh ya. Itu namanya teknik apa? Reduksi. Jadi di singkat gitu. Jam, pena, dan kitabku ada di atas meja. Harum nyoh cenanya. Wahaki wati tahta maktabi ya. Dan tasku ada di bawah meja. Nah, tahta mudhaf. Al maktabi mudhafun. Kunaon antum iman. Kayak tahtanya mudhaf, al maktabi mudhafun ilaih. Nafidatu ghurfati maftuhatun. Jadi mudhaf ilaihnya itu alia nafidatu ghurfati maftuhatun. Coba perhatikan ya. Jadi kedepannya marfu lagi, domah lagi ya. Contoh. Nafidatu ghurfati. Tadi itu ghurfati atau Ya, Ghurfati. Ghurfati ya betul ya. Nafidatu ghurfati maftuhatun. Nah, ini kan mudhaf. Ya-nya ini mudhafun ilaih. Nah, kalau sudah ada mudhafun ilaih, itu kan kedepannya marfu dhammah lagi. Nafidatu ghurfati maftuhatun ya tadi ya? Maftuhatun. Tuh, dhammah lagi.
Maftuhatun. Maftuhatun. Jadi bukan maftuhatin, karena yang namanya domir tidak bisa jadi mudhof gitu. Namanya domir tidak bisa jadi mudhof karena ya di sini bukan mudhof. Ya, mudhof itu tidak boleh domir. Kalau mudhof ilaih boleh. Jadi ketika sudah ada domir, kedepannya domah lagi. Bisa dipahami? Kayak ya. Domir itu gurfi. Hah? Nafidatu gurfati. Oh, ini gurfi ya. Betul ya, awas sekali ya. Tuh. Awas nyol. Apa? Bukan gur. Gurfati, betul. Ya, mudhofnya gurfati, mudhof ilaihnya ya, alia, ya-nya. Mudhof ilaihnya ya. Mudhofnya gurfah, mudhof ilaihnya ya. Alia, betul ya. Oke ya. Hadihi gurfatu akhi. Ini adalah ruangan saudaraku. Gurfatu mudhof, akhi mudhofun ilaih. Watilka gurfatu ukhti, dan itu ruangan saudariku. Gurfatu akhi kabiratun. Ruangan saudaraku besar. Wa gurfatu, tuh coba lihat. Gurfatu akhi itu kan mudhofun ilaih ya. Ya-nya mudhofun ilaih, betul? Ah-nya itu mudhof. Udah, karena sudah ada ini apa? Domir, kedepannya domah lagi. Seperti itu rumusnya ya. Ustaz apa namanya nanti lah, sabar ya. Nanti jilid 3 insyaallah kita akan belajar apa namanya. Wa ghurfatu ukhti ba'da ngaliwat kedua. Gitu kan. Ba'da ngaliwat kedua. Wa ghurfatu ukhti sagiratun. Ruangan saudariku kecil. Ghurfatu akhi amama ghurfati. Ruangan saudaraku di depan ruanganku. Ghurfatu mudhof, akhi itu mudhofun ilaih, amama mudhof, ghurfati mudhofun ilaih. Wa ghurfatu ukhti amamal matbakhi. Ruangan saudariku di depan dapur atau depan dapur langsung begitu bisa. Amama mudhof, matbakhi mudhofun ilaih. Gitu kan? Oke. Nah, ini menerjemahkannya gini ya. Li akhun wahidun ismuhu Usamatu. Aku punya satu saudara bernama Usamah. Atau yang bernama Usamah, boleh. Ya. Jadi aku punya satu saudara namanya adalah Usamah. Nah, gitu menerjemahkannya. Oke. Aku punya satu saudara namanya adalah Usamah. Nah, Usamah itu laki-laki. Karena dia nama yang berta marbutoh, maka tidak boleh bertanwin. Ila yaumil qiyamah. Oke. Wali ukhtun wahidatun ismuha Su'adu. Aku pun punya satu saudari, ya, namanya adalah Su'ad, tuh kan? Okay. Abi wa ummi fitil kal ghurfatil kabirati. Ayah dan ibuku. Nah, bukan. Jadi menerjemahkan bukan ayahku dan ibuku, langsung saja. Ayah dan ibuku ada di ruangan yang besar itu. Oke? Okay? Baik. Coba itu dulu dihapus dulu. Saya mau nulis ini nih. Fitil kal ghurfatil kabirati. Maftuhatun i'rabnya nanti jilid 3 ya. Dia jadi khobar. Dia jadi khobar ya. Nanti jilid 3 belajar. Jadi kita belajarnya kemarin apa? Tadarruj. Tadarruj itu apa artinya? Bertahap. Yes. Allah juga menciptakan langit dan bumi namasa ya fisit tati ayamin. Mudah bagi Allah untuk menciptakan langsung. Tapi Allah ingin memberikan ini loh sunatullah itu harus ada tahapan. Nah, sedangkan Allah saja yang menciptakan langit dan bumi, mengajarkan kepada kita untuk bertahap, belajar pun juga harus bertahap ya. Insya Allah lah, sedikit-sedikit insya Allah bisa. Insya Allah ku sabar mah kesal. Oke, ini ya fitil kal ghurfatil kabirati. Fitil kal
Apa? Pak, mana disebutkan Allahu Akbar? Diambil dari jenis Mau disebutkan atuh. yang mana sebenarnya? Fi tilkal ghurfati apa? Al-kabirati. Coba perhatikan. Oke. Al-kabirati, kenapa dia kasroh? Naat, betul? Naat dari al-ghurfah, makanya dia kasroh. Kenapa dia muannas? Karena manutnya muannas, kan? Kenapa naatnya menggunakan alif lam? Karena manutnya menggunakan alif lam. Oke? Jadi ini naat. Ini sudah saya berusaha semaksimal mungkin tulisan saya naon namanya teh dibuat supaya antum bisa baca. Karena tulisan saya aslinya bukan kayak gini modelnya, pakai ruk'ah. Kalau ruk'ah tak teh kieu ta ruk'ah mah. Nah, ruk'ah teh. Tak teh straight. Ya. Kalau misalnya huruf yang lain itu susah. Oh, kayaknya. Oh. Naon ya? Naon cenah? Hah? Suryadi. Ya. Si huruf to itu dalam ruk'ah itu tidak boleh menyatu. Tidak boleh menyatu. Tahu menyatu? Tidak boleh menyatu. Nun itu harus nyambung. Kalau dalam nasah kan begini nun itu ya. Nah, tapi kalau dalam ruk'ah harus nyatu. Ya itu harus ke sini. Titik 2 strip gitu. Sin itu begini. Nah ini. Jadi bahasanya Al-Quds al-simatu Filistin. Al-Quds adalah ibu kota Palestina. Jadi susah. Jadi kita pakai yang nasah saja yang bisa dibaca sama antum. Ya, antum mau yang mana? Mau yang ini, mau yang itu? Yang ini. Hah? Mau yang mana? Mau Cina? Alsin. Oh, katanya. Alsin. Atau mau Diwani? Suryadi. Aduh. Oh. Nah, ini Diwani. So, kabayang mana nyerat pitil kalnan? Lupati. Atau Cina? Masya Allah. Wah, Diwani. Wani diriung. Bismillahirrahmanirrahim. Antum mau yang mana? Nah. Jadi sudah saya permudah ya. Dulu waktu saya idad lugawi ya, kuliah. Naon sudah teu karti kieu. Tulisan teh gitu kan mau bertanya itu killers dosennya ya. Ini. Jadi ini sudah saya permudah insya Allah ya. Kebaca ya. Oke. Jadi kenapa ini al-kabirati? Jawabannya naat. Mana manutnya? Al-ghurfah. Oh, al-ghurfah manutnya. Baik. Kenapa manutnya kasroh? Gitu kan? Oh, ini jadi apa di sini? Selain dari manut. Jadi apa? Ayo, sudah kita pelajari ini. Mudhaf ilaih. Mana mudhafna? Hah? Karena ada fi, kata Bapak tadi. Yang lainnya kenapa? Badal ya. Jadi dia man'ut, ya juga badal. Kenapa badal? Isim yang beralif lam yang terletak setelah isim isyarah, oke? Nah, pertanyaannya kenapa kasroh gitu? Ada huruf jar? Bukan. Kena huruf jar. Fix harus huruf jar ya, Pak ya? Hah? Fix harus huruf jar, Hanes ya. Apa? Fi harfu jar. Ya, huruf jar. Tapi al-ghurfah
Kasroh bukan karena ada fi. Karena ada sok kumaha cing. Hmm. Wih, apa? Betul ya. Ini berubah-berubah Satria Baja Hitam atau? Berubah. Tapi betul jawabannya, Masya Allah ya. Jadi tilka ini. Jadi kenapa dia kasroh? Jawabnya bukan karena ada huruf jar, tapi karena ada tilka. Karena posisi tilka. Nah tilka ini dia sebetulnya kasroh dengan fi, tapi kasrohnya itu tersembunyi. Ya, kasrohnya itu tersembunyi. Ini kalau antum jum ada, cok. Ada sebetulnya kasroh itu. Iya. Jadi apa namanya? Kalau mau bahasa yang di bawahnya itu ya, tilka ismul isyarati kan mabni ala fathi fi mahalli jarrin majlurun bi harfi jar. Nah, dengan fi. Nah, karena dia itu kasroh tidak bisa kasroh, dia itu kieu we salamina teh tilka mah. Nah, maka kata yang beralif lam yang setelahnya itu dia harus mengikuti posisi tilka. Tilka jadi apa? Kasroh. Kasrohnya tidak bisa muncul. Maka tapi ke depannya badalnya harus tetap kasroh. Jadi bukan karena fi, ya, tapi karena apa? Tilka. Oke. Namanya badal. Badal itu harus mengikuti isim isyarahnya. Harokat dari isim isyarah. Karena tidak bisa kasroh di sini, maka tersembunyi. Ini kalau antum pakai mikroskop ada sebetulnya kasroh itu ya. Nah, iya, ada sebetulnya ya. Kalau tidak percaya sok gerak. Ya. Ada, ya. Oke, itu ya. Nanti banyak kita, pokoknya kaidah-kaidah yang sudah dipelajari akan ketarik terus sampai jilid 4, ya. Nah. Abi wa ummi fitil kal ghurfatil kabirati. Seandainya ini tidak ada huruf jar misalnya di ruangan yang besar itu. Bahasa Arabnya jadi tilka al ghurfatu. Kalau enggak ada huruf jar. Karena enggak ada jar. Kalau enggak ada fi. Itu ya, namanya apa? Sebagian ada yang mengatakan badal, atof bayan, musyar ilaih, ya. Nu penting mah menerjemahkanna betul eta. Kalau misalkan itu enggak dari pelang misalkan berarti ghurfatin. Kalau tidak ada apa? Tilka kan itu tilka dari pelang. Berharokat kasroh. Tapi kalau misalkan enggak dari pelang berarti ghurfatin. Bisa. Kalau tidak ada alif lam al ghurfahnya gitu. Sama kabiratun pun enggak ada lamnya. Jadi kabiratin. Kalimatnya nggak akan sempurna kalau nggak ada alif lam nggak akan sempurna. Fitilka ghurfatun apa maksudnya itu? Itu namanya tanafur, nggak sempurna. Ini pun sebetulnya nggak sempurna kalimatnya. Di ruangan yang besar itu naon belum ada misalnya. Nah, nanti ya belajar ya insya Allah. Ana uhibbu abi wa ummi, aku mencintai ayah dan ibuku. Bukan begini menerjemahkannya. Aku mencintai ayahku dan ibuku dan banyak. Jadi wawunya cukup yang terakhir saja. Aku mencintai ayah, ibu, aku mencintai ayah dan ibuku serta mencintai saudara dan saudariku. Nah, jadi ku-nya di akhir gitu. Apa pronounnya, domirnya. Paham ya? Baik, nanti silakan dibaca di rumah masing-masing, harus ada pengulangan. Jadi yang tadi dibaca lagi, karena kita waktunya mepet, ini harus selesai. Jadi dibaca biar antum ada kegiatan ya di rumah ya. Biar ada kegiatan. Kegiatannya apa? Baca-baca. Oke? Harus dipaksakan. Ya. Kalau seseorang itu akan terbiasa melakukan aktivitas sekalipun itu berat, kalau sudah diulang selama 21 hari. Berapa hari? 21. Psikologinya begitu tubuh manusia itu. Kalau sudah melakukan aktivitas 21 hari tanpa ada jeda akan terbiasa. Tersempat misalnya nanti melakukan aktivitas tersebut
hari ke-11 misalnya, itu harus dihitung lagi dari hari pertama. Jangan ada yang lost 21 hari, akan terbiasa. Dan Selasa nanti akan ada yang berbeda kalau misalnya tidak dikerjakan. Ini berlaku dalam semua hal misalnya, menghafal segala macam, monok misalnya ya, apalah pokoknya hal-hal yang untuk mendisiplinkan itu paksakan heula 21 hari. Oke, insya Allah kesal, ayah kesal, tapi insya Allah nanti akan terbiasa. Baik ya, kita latihan. Terakhir tadi sampai siapa? Silakan sekarang nomor 1 dan 2. Man fi hadzal baiti fihi hamidin. Siapa yang ada di rumah ini? Ya. Dia di dalamnya hamid. Ya, di dalamnya ada hamid, kan? Di dalamnya ada fi hamid. hadzal baiti pasti. Ingat al-baiti dia kasrah bukan ada fi, tapi ngikut ke hada. Nah, hada baru dia itu sebetulnya harus kasrah karena ada huruf jar, gitu ya. Aturan grammarnya seperti itu. Kan kitu wae dipermasalahkan, wes. Itu penting nanti. Penting nanti dalam i'rab ya. Oke. Madza fil haqibati fiha kitabi wa qalami wa daftari. Ya. Apa yang ada di tas? Di dalamnya ada kitab, ada pena, dan juga ada buku tulis. Ya. Nusaha. Nusaha buku tulisnya Ustaz? Hamidin. Yang saya sebutkan ya. Nah, jadi mada fil haqibati, apa yang ada di dalam tas, fiha kitabi wa qalami wa daftari, di dalamnya ada buku, pena dan buku tulis saya. Buku catatanku. Kalau kitab itu buku bacaan, kalau daftar itu buku curhat ikhbal. Itu daftar ya. Oke. Nah, kenapa piha? Karena sebelumnya al-haqibah. Itu muannas ya. Baik, ahsan. Berikutnya nomor 3 dan 4. Man fis sayyarati fiha abi wa ummi wa akhi wa ukhti. Siapa yang di dalam mobil? Di dalamnya ada ayah, ibu, saudara dan saudariku. Masya Allah ya. Man fi masjidil jami'atil an ma fihi ahadun. Siapa yang ada di dalam masjid jami? Bukan masjid jami. Masjid apa? Al-Jami'ah apa nih? Universitas. Oh, universitas. Sekarang. Masjidah ya? Masjidil. Oh, masjid. Oh iya. Masjidil. Oke. Man fi masjidil jami'ati. Jadi masjidnya mudhof. Al-jami'ati mudhofun ilaih. Nah, ini dia kasroh karena ada fi. Al-jami'ah itu universitas, kampus. Jadi siapa yang ada di masjid? Kampus ya. Ma fihi ahadun, tidak ada seorang pun di dalamnya. Seorang pun. Ma yang sudah kita pelajari baru 2. Ma yang artinya apa dan ma yang artinya tidak. Udah ya. Ma apa namanya nanti jadi 2 insyaallah ya. Lanjut nomor 5. Annya apa sih? Annya? Hah? Al-an. Al-an itu sekarang. Oh, sekarang. Al-an. Satu lagi. Saeb Bung. Man fi hadhil ghurfati fihal mudiri. Fihal. Kan tadi rumusnya kalau sudah ada domir ke depannya domah lagi. Oh, fihal mudiru. Siapa yang ada di dalam ruangan ini? Iya, betul. Di dalamnya ada kepala sekolah. Kepala sekolah, betul ya. Man fi hadhil ghurfati fiha al-mudiru. Siapa yang ada di ruangan itu, di dalamnya ada kepala sekolah. Baik ya, kita baca bareng-bareng. Masih ada Bapak. Boleh coba? Oh enggak, Kak. Saya kacamata ini. Oh, bawa kacamata. Ya, siap ya. Kita baca bareng-bareng saja ya. Uhibbu itu artinya apa? Saya mencintai. Ya. Oke. I love you. Saya mencintai artinya ya.
Uhibbu abi wa ummi. Yo. Uhibbu abi wa ummi. Uhibbu akhi wa ukhti. Uhibbu akhi wa Uhibbu ukhti. zamili. Uhibbu Uhibbu zamili. ustadi. Uhibbu ustadi. Uhibbullaha. Uhibbullaha. Uhibbun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Uhibbun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Uhibbul lughatal arabiyyata. Uhibbul lughatal arabiyyata. Ya, aku mencintai bahasa Arab ya. Lanjut. Bab 12. Ada pertanyaan? Oke ya, jadi sebagaimana yang sudah saya bicarakan, di bab ke-13 nanti kita akan sedikit menghafal pola ya, sedikit bahasanya, karena polanya cuma sedikit dan ini wajib dihafal untuk nanti kualitas baca kitab antum biar semakin kuat. Pokoknya saya akan melatih antum, kita semua akan belajar sebagaimana belajarnya atau latihannya Kopassus. Ngeri kia ya. Seolah-olah gitu ya, seolah-olah. Kepodo. Oke, bab 12. Oke, kita di sini akan belajar domir yang baru. Ya. Jadi domir-domir yang sudah kita pelajari tidak bosan-bosan saya mengingatkan. Pertama, huwa, hiya, ana, anta. Tahu kenapa anta disebut kenapa onta disebut onta? Nah, ada sejarahnya. Kira-kira lah. Kira-kira ya. Nah, terakhir ada tambahan di bab 12 ini apa? Anti. Ya. Jadi ada orang Indonesia datang ke Saudi, ke Arab dulu gitu kan. Datang ke Saudi. Pertama dia lihat unta. Diperhatikan itu teh onta teh kieu. Itu disebut di Indonesia macenanya kuda sanes kieu, kuda mah gitu kan. Domba maknya domba kieu gitu kan. Aya non pundukan itu. But kuya maknya kuya kieu. Nah, tiba-tiba ada orang Arab. Ya teh cenah kunaon orang asing teh, orang ajami ya orang asing itu. Lihat melihat kendaraan saya, unta saya luak liuk teu paruguh kieu gitu kan. Maka kemudian ditanya, "Man anta?" "Oh, onta cenah." Jadi dia salah dengar gitu kan. "Oh, onta," ya teh cenahnya. Nah, maka datang ke Indonesia dibawa bibitnya dari sana ya. Bibit unta kecil ya. Maka disebutnya apa? Onta. Onta itu dari anta. Asalnya man anta? Siapa kamu gitu. Jadi dia salah ini apa? Salah dengar gitu ya. Man anta siapa kamu? Oh, saya onta. Iya mah heureuna cenah gitu. Oke ya. Huwa hiya ana anta anti. Jadi ada berapa? 1 2 3 4. Ada berapa? 5. Ada 14. 14 ya. Huwa huma hum. Yang baru kita pelajari berapa ini? 6. Iya 5. Oke. Huwa jadi apa? Hu ketika mudhof ilaih. Hiya ha, ana ya. Nah, anta ka, anti ki. Kalau anta kamu laki-laki, anti kamu perempuan. Ini singkatannya. Jadi hu ha ya ka ki. Ini adalah isim teh jampe-jampe. Tahu isim Sunda? Isim jimat. Oke. Kita mulai berarti dari kanan lagi ya. Ini saya saja yang baca karena ini Assalamualaikum. Kata Suad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hanya praktek saja ya. Assalamualaikum. Tapi kalau misalnya kita ngobrol ke siapapun, Assalamualaikum. Ini hanya praktek domir saja maksudnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata anak perempuan, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Opat ewang ini.
Kaifa haluki ya bintu? Ya. Bagaimana kabarmu wahai anak perempuan? Ya. Ana bi khairin walhamdulillah. Ya. Saya baik-baik saja alhamdulillah. Mm-mm. Min aina anti? Dari mana kamu? Ana min Suriah. Saya dari Suriah. Kalau di saya mah Riyadh. Oh, Ya. tidak. Maka ada perbedaan sedikit antara kitab yang teman-teman pegang dengan apa? Dengan kitab saya. Baik, lanjut berikutnya. Ya udah ya. Kaifa haluki ya bintu? Bagaimana kabarmu wahai anak perempuan? Nah, sudah kita pelajari ketika misalnya ada isim yang bertanwin asalnya, ketika ada ya maka dibuang tanwinnya, jangan ya-nya yang dibuang ya. Tanwinnya yang dibuang, jadi ya bintu. Ana bi khairin walhamdulillahi. Saya baik-baik saja alhamdulillah. Min aina anti? Dari mana? Kamu. Ana minar riyadi. Kalau di saya, kalau di antum tadi apa? Ana minal Kuwaiti. Saya dari Suriah ya. Saya dari Suriah. Ya. Lanjut ikhfal. Mas Muki, siapa nama lo? Mm-mm. Ismi Aminatu. Mm-mm. Namaku Aminah. Nama Ya. gue. Aina abuki? Di mana bapak kamu? Ya. Bokap lo. Abi huna fil Madinatil Munawwarati. Ayahku di sini di Madinah Al Munawwarah. Huwa mufattishun fil madrasati sanawiyati. Dia seorang pengawas. Ya, pengawas. Dia seorang pengawas di sekolah sanawiyah. SMA. SMA. Iya, Oh, SMA. SMA sanawiyahnya. Oke. Baik. Kalau di sana sanawiyah itu SMA. SMA. Di kita SMP. Nah, kalau SMP itu di Arab itu mutawassithah. Mutawassithah. Ibtidaiyah, mutawassithah, sanawiyah, aliyah satu ya. Aliyah itu kan tinggi, ya perguruan tinggi. Ya. Nah, Mas Muki, siapa namamu? Ismi Aminatu, namaku adalah Aminah. Aminah sampai kapanpun tidak boleh bertanwin karena nama perempuan. Ya, tapi nanti bisa saya apa namanya? Ngeles ya. Aminah itu boleh bertanwin. Kapan? Nanti ya. Banyak alasannya ya. Nantilah kita belajar ya. Aina abuki? Di mana bapak kamu? Nah, kata dia, abi huna fil Madinatil Munawwarati. Ayahku ada di sini, di mana? Di Madinah Al Munawwarah. Huwa, kalau di saya muwajjih. Kalau di sana tadi apa? Mufattish, sama saja. Fil madrasati sanawiyati. Dia adalah seorang pengawas di SMA ya. Oke, lanjut. Wa aina ummuki? Dan di mana ibumu? Hiya ayyudun huna. Dia di sini juga. Iya. Hiya tabibatun fi mustashfal wiladati. Dia dokter di rumah sakit bersalin. Iya, betul. Wa man hadhil fatatul lati ma'aki? Dan siapa pemuda ini yang bersamamu? Pemudi ya? Pemudi atau Pemudi. ya. Ada uni agak pemudi deh. Waman hadhil fatatu. Kalau pemuda apa? Fata. Al-fata. Kalau pemudi? Fata. Al-fatatu ya. Dan siapa pemudi ini yang bersamamu? Iya. Ahia ukhtuki? Apakah dia saudarimu? La hiya bintu ammi. Bukan, dia anak perempuan Iya, pamanku. ya. Wa ayna ummuki? Di mana ibumu? Ummu mudhaf, al-qaf di sana mudhafun ilaih. Hiya aidon huna, dia ada di sini. Berarti ada di mana? Madinah. Hiya tabibatun fi mustashfal wiladati. Dia adalah seorang dokter di rumah sakit bersalin. Bidan ya. Nah, mustashfa itu mudhaf, al-wiladati mudhafun ilaih. Wa man hadhil fatatul lati ma'aki? Nah, kemarin kita belajar kalau alladzi itu untuk mudzakkar, kalau allati muannas ya. Nah, alladzi sekali lagi untuk mudzakkar, kalau allati untuk muannas. Ahiya ukhtuki?
Dan siapa pemudi yang bersamamu ini? Nah, ini dia kepo ya. Dan siapa pemudi yang bersamamu ini? Ahia ukhtuki, apakah dia saudarimu? Nah, la hiya bintu ammi, bukan, dia adalah putri pamanku. Nah, ikhfal silahkan ya. Anaknya nih, putrinya. Lanjut silah. Masmuha, siapa nama dia? Ismuha Fatimatu, namanya Fatimah. Ahya zamilatuka, apakah dia rekanmu? La, ana fil madrasatil mutawassitati wa hiya fil madrasati sanawiyati. Tidak, aku di sekolah SMP dan dia di sekolah SMA. Ya, baik. Syukran. Masmuha, siapa namanya? Ismu mudhaf, ha mudhafun ilaih. Ismuha Fatimatu, namanya adalah Fatimah. Ahia zamilatuki, apakah dia temanmu? Nah, la ana fil madrasatil mutawassitati, ini menerjemahkannya bukan sekolah. Saya di SMP, kalau dia di SMA gitu. Ana fil madrasatil mutawassitati wa hiya fil madrasati sanawiyati. Aku mah di SMP, dia mah di SMA. Tetapi kita sering bertukaran surat. Iya, nanti kapal deh kan di Kampung Kurma. Dilipat-lipat kapal. Iya. Antum apalannya. Ya, kalau sekarang mah kan WA ya. Kalau dulu zaman saya waktu SD, ya rada beda ya mas akhwatnya gitu kan. Kapalan gitu kan. Nah, namanya. Oke. Lanjut. Alaki ukhtun, apa kamu punya saudari? La mali ukhti. La mali ukhtun. Rumusnya gini, kalau sudah ada domir, domah lagi, gitu kan? La mali ukhtun. Tidak. Aku tidak punya saudari. Saudari itu. Alaki akhun, apakah kamu punya saudara? Naam. Iya, li akhun kabirun wa huwa talibun bil jami'ati. Saya punya saudara besar. Saudara besar. Saudara besar. Akhun kabir itu artinya kakak. Akhun kabir itu artinya kakak. Kalau adik? Sogir. Ahun sogir. Akhun sogir. Kalau musuh? Aduhun. Kalau musuh mah aduhun. Saya punya. Innallaha aduwwul lil kafirin. Allah itu jadi musuh bagi orang-orang kafir. Aduh ya. Ya, lanjut. Dan dia seorang mahasiswa di universitas. Ahsan. Alaki ukhtun, apakah Anda punya saudari? La mali ukhtun. Tidak, aku tidak punya saudari. Manya di sini bukan pertanyaan tapi tidak. Yang artinya tidak itu ya. Alaki akhun, apakah Anda punya saudara? Naam li akhun kabirun. Ya, saya punya kakak. Wa huwa talibun bil jami'ati. Dia adalah seorang mahasiswa di universitas. Meskipun bi itu pada umumnya artinya dengan, tapi nanti alba itu juga bisa artinya fi, ya, di. Nah, gitu ya. Ada 13 makna huruf ba. Baik, lanjut berikutnya. Wa man hadza tiflu alladhi ma'aki? Dan siapa anak kecil yang bersamamu? Huwa benu akhi. Dia anak saudaraku. Dia adalah anak saudaraku. Betul. Masmuhu, siapa namanya? Ismuhu Sa'dun. Namanya Sa'ad. Penerjemahannya Sa'ad. Sa'ad. Ya? Namanya adalah Sa'ad. Sa'ad. Namanya Sa'ad. Sa'ad ibn Abi Waqqas. Ya. Apa? Kalau Su'ad panjang alifnya. Alif ba'dal ain. Su'ad. Ya. Oke. Udah tadi teh? Satu lagi ya? Udah ya. Waman hada tiflu alladhi ma'aki, siapa balita yang bersamamu ini? Huwa benu akhi. Dia adalah anak saudaraku. Ibnu mudhaf
Akhi itu mudhofun ilaih. Masmuhu siapa namanya? Ismuhu Sa'dun. Tuh ketika sudah ada domir, kembali lagi dhammah. Ismuhu Sa'dun, namanya adalah Sa'ad. Kalau boleh saya bicarakannya, setiap kan dari 2016 ngajar Durus Lugo 4 tambah 4 sekarang 8 tahun. Setiap mengulang Durus Lugo selalu ada yang baru. Selalu ada yang baru. Cara penyampaian, kemudian hal yang mungkin tahun sebelumnya tidak pernah dijelaskan, gitu kan? Selalu ada yang baru. Begitulah ilmu, makanya harus terus belajar. Antum juga sama ya, saya juga sama. Kemarin kita membahas mengenai Ibnu Hajar al-Asqalani. Ibnu Hajar al-Asqalani itu nyusun kitab Fathul Bari itu 24 sampai 25 tahun. Dan beliau mengulang Sahih Al-Bukhari itu 19 kali bacaan. Jadi hataman itu seberapa kali? 7.500 sekian hadis mungkin. 19 kali diulang-ulang. Dan itu makanya dia tahu letak mata rantai periwayat hadis itu, tahu rawi-rawinya. Hadasana an fulan dari Nabi SAW. Tahu di mana orang itu lahir, tahu di mana orang itu belajarnya, siapa saja gurunya, murid-muridnya siapa saja, lahirnya di mana, meninggalnya di mana. Ya, kadang dia meriwayatkan dengan hadis ini misalnya ya. Di satu ini dia menceritakan seperti ini, di hadis yang lain dia menceritakan seperti ini. Lahirlah istilah ziyadatul siqat atau mukhalafatul siqat misalnya nanti. Itu Ibnu Hajar tahu. Ya. Makanya semakin antum sering mengulang-ulang, semakin kuat ilmu antum. Oke. Masalah nundutan wajar ya. Namanya juga belajar ya. Oke, ismuhu Sa'dun, namanya adalah Sa'ad. Ya, saya tanggungnya dua lagi sama saya. Au muki fil baitil ana? Apakah ibumu di rumah sekarang? La dahabat ilal mustashfa. Tidak, dia pergi kemana? Ke rumah sakit. Nanti kita belajar ya jilid 2 ya, fokus kata kerja nanti jilid 2. Sekarang tidak terlalu fokus, hanya sebatas mengenal dulu saja. Baik, kita akan coba baca dari awal sebagai penutup pertemuan sekarang sebelum nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemana ya suaranya? Harus semangat. Suara kita harus keras, melebihi rudal-rudal Israel ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya mah keluarkan, kencangkan suaranya. Betul gitu nanawan ya. Kaifa haluki ya bintu? Kaifa haluki ya bintu? Ana bi khairin walhamdulillahi. Ana bi khairin walhamdulillahi. Supaya menghilangkan kekakuan di lisan ya. Min aina anti? Min aina anti? Ana minal Kuwaiti. Ana minal Kuwaiti. Beda ya? Berarti ikhtilaf. Oke. Masmuki. Ismi Aminatu. Aina abuki. Abi huna fil Madinatil Munawwarati. Huwa muwajjihun fil madrasati sanawiyati. Beda lagi ya. Wa aina ummuki? Hiya aidan huna. Hiya tabibatun fi mustashfal wiladati. Wa man hadhil fatatul lati ma'aki? Ahiya ukhtuki? La hiya bintu ammi. Masmuha. Ismuha Fatimatu. Ahiya zamilatuki? La ana fil madrasatil mutawassitati wa hiya fil madrasatis sanawiyati. La ana fil madrasatil mutawassitati wa hiya fil madrasatis sanawiyati. Alaki ukhtun? La mali ukhtun. Alaki akhun? Na'am li akhun kabirun wa huwa talibun bil jami'ati.
Naam li akhun kabirun wa huwa talibun bil jami'ati. Wa man hadha tiflul ladzi ma'aki? Wa man hadha tiflu alladhi ma'aki? Wa ibnu akhi. Wa ibnu akhi. Masmuhu. Masmuhu. Ismuhu Sa'dun. Ismuhu Sa'dun. Ismuhu Sa'dun. Ismuhu Sa'dun. A ummuki fil baitil ana? Ummuki fil baitil an. La dhahabat ilal mustashfa. La dhahaba ilal mustashfa. Takbir. Allahu Akbar. Meskipun kita tenaga sisa, tapi kita harus mengembalikan tenaga ini seolah-olah tenaga baru. Ya, antum kan tenaga sisa ketinggalannya nih Iqbal tuh kan, sudah beraktivitas dari pagi gitu kan. Nih kita belajar tenaga sisa, tapi meskipun belajarnya tenaga sisa, tapi harus kemudian lebih dari tenaga sisa. Anggaplah kita sedang bangun di pagi hari. Aduh, ya. Oke, ada pertanyaan? Ustaz, kalau tadi kembali ke yang 11, Ke laptop. Yang 11. Yo. Kalau baca ada li akhun wahidun, ada ismuhu. Itu bacanya kalau di wasol? Kalau pakai nun wikoyah. Oh. Pakai nun wikoyah. Li akhun wahidun ismuhu. Betul itu. Tapi kalau misalnya di ini kan nggak apa-apa. Ya. Tidak akan mempengaruhi arti. Hanya nanti cara bacanya di cara baca. Tapi artinya nggak akan berubah. Ya, cuman cara bacanya kalau mau disatukan pakai nun wikoyah, ya. Oke. Ada lagi? Cukup ya? Berarti kita sudah setengah dari kitab ini. Sebulan. Ya. Ini kan sudah bab 12 ya? 12. Ini semuanya ada 23 bab. Ini kita 1 bulan sudah setengah dari kitab jilid 1. Kemungkinan, ya. Kemungkinan itu selesai jilid 1 itu akhir bulan depan. Bulan non? September, ya. Liwat kedua ya. Jadi insya Allah nanti mudah-mudahan ya bisa nanti syukuran, syukuran ngaliwat. Ya. Oke, cukupkan dulu. Nanti kalau ngobrol kita setelah tutup dulu ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.